1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Haji Manwidyo Diningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang satu, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chow Sainiin Hall. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruangan Volkskrant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Kita memang punya tujuan yang sama. Namun, jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi, saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju, memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduk, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih ada perdebatan pada poin 1. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau begitu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silahkan, pintu keluar di sebelah sana. Saudara silahkan, Anda telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, ada yang memiliki usulan lain? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide dasar untuk negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Bung Sukomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan.
Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruangan sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruang dan menyampaikan pidato kecilnya. Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut anggota Tokuritsu Junbiso Sakai mengeluarkan pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Tokuritsu Junbiso Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Jika dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2 yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Kemudian, apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua buat satu, baik di dalam staat Islam maupun di staat Kristen. Perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat. Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari belum mendengar prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan sosial. Prinsip ini tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saudara-saudara, apakah prinsip yang kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah menghormati satu sama lain. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun Pancadharma ternyata tidak dapat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila bisa diterima? Baiklah, kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibamase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin
menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichiban Nase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Dr. Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Bahar Muzakir, Ahmad Jaibarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Abdul Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juli 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Cetak. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebagai berikut. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila berikut. Saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawaratan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Izinkan saya memberikan usulan saya mengenai hasil ini pada Tuan Yang Mulia. Silakan. Saya keberatan atas hasil yang didapat pada sila pertama, karena itu tidak sesuai dengan bangsa kita yang terdiri dari berbagai keagamaan. Negara kita bukan hanya bersisihkan agama Islam, tetapi terdapat agama lainnya. Saya ingin untuk sila pertama tersebut dirubah kembali dengan tetap mempertahankan arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa berketuhanan. Terima kasih, Ketua. Baiklah, saya pikir itu masuk akal. Adakah para hadirin sekalian memiliki cara menyelesaikannya? Izinkan saya berbicara, Tuan. Dipersilahkan. Sebelum ke intinya, apakah para kiai berkenan untuk mengganti sila pertama atas dasar nasionalisme? Usulan mengenai sila pertama oleh Tuan Maramis sungguh masuk akal mengenai keagamaan di negara kita. Saya tidak keberatan. Baiklah, kalau begitu, adakah yang memiliki usulan untuk merubah sila pertama tersebut? Izinkan saya mengusulkan usulan saya, Tuan Yang Mulia. Dipersilahkan. Saya terpikir oleh satu ini, bagaimana apabila sila pertama tersebut diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa? Saya pikir kalimat tersebut mencakup keseluruhan keagamaan di Indonesia. Usulan yang bagus. Apakah para hadirin sekalian setuju? Saya setuju akan usulan tersebut. Saya juga setuju untuk menggantinya dengan usulan tersebut.
Baiklah, dan begitu sudah diputuskan akan adanya perubahan pada sila pertama dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa.